menjadi pusat dari negara khilafah di seluruh dunia akan bisa tercapai. Ini rencana mereka jangka panjangnya, Pak. Itu apakah bisa tercapai? Dan orang-orang Indonesia kan banyak yang mengidolakan Turki ini, ya, sebagai apa? Sebagai role model. Ya, jadi role model karena mereka beranggapan bahwa suatu peradaban itu akan timbul dan tenggelam. Jadi sekarang peradaban Barat udah waktunya harus tenggelam, harus digantikan dengan peradaban khilafah, gitu, Pak. Nah, apakah Turki akan berhasil untuk ngurus bencana aja dia nggak bisa, gitu, Pak Santiamer? Betul. Salam Pak Santiamer dan seluruh teman-teman, seluruh teman-teman baik yang di Zoom maupun di YouTube. Saya mungkin cuman mempertanyakan bagaimana pemerintah Indonesia tanggapannya terhadap ini bencana di Turki ini. Apakah cuman ucapan bela sungkawa atau ngirim bantuan ke sana seperti yang negara Jerman dan lain-lain itu? Soalnya kayak ndak bunyi gitu yang dari pemerintah Indonesia. Itu Pak Pastor. Terima kasih. Gimana tuh Pak Santiamer? Ada ngamatin nggak tuh? Ada sih rencana, katanya rencana. Ada kemarin, kemarin itu kapan ya memberangkatkan ya? Iya. Enggak. Indonesia nggak usah bantu lah, urus diri sendiri dulu lah. Susah. Iya, orang ngapain? Dia kan katanya negara penduduk mayoritas Islam terbanyak di seluruh dunia. Nah itu negara Turki itu kan negara ngaku-ngaku negara 2 pesawat katanya ya, 3 hari yang lalu kirim. Ada antar ya. 2-3 hari yang lalu. Ya tapi kayak nggak bunyi gitu. Jadi ya malah yang dari luar ini kayak dari Jerman, dari Yunani, Israel, Cina, malah mereka yang biarpun kita di Indonesia tahu gitu, tapi Indonesia sendiri ya nggak gitu, nggak bunyi gitu, nggak bersuara. Apakah mereka memang sengaja bikin pasukan senyap atau apa gitu buat dikirim ke sana? Nggak tahulah kita di Indonesia ini kayak apa gitu. Padahal ya kalau terjadi bencana di Indonesia ya pasti dukungan dari luar itu banyak ya. Seperti kejadian tsunami di Palu itu kan dari luar negeri juga banyak tuh. Bahkan ada yang neliti penyebabnya apanya. Dari Inggris itu neliti penyebab bencananya dan lain-lain, negara-negara lain juga tuh membantu. Ya kita di sini begitu kejadian di Turki benar-benar kayak itulah, senyap. Ya mungkin diam-diam aja ya ngirim bantuan ke sana atau gimana, Pak Santiamer. Terima kasih. Ya. Kirim. Yang disampaikan Pastor itu sudah ada kirim itu, cuman nggak dipublikasikan besar-besaran gitu. Karena katanya Menteri Agama kalau ini kalau sedekah itu nggak boleh ini katanya, nggak boleh cerita-cerita. Kalau utang cerita-cerita, kalau sedekah nggak boleh cerita-cerita gitu katanya. Gitu ya. Jadi apa yang diserahkan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu ya. Gitu. Ya lanjut para Jauti. Biar seru para Jauti. Tapi Pak, selamat ya buat Pak Ferdinand ya. Berarti sudah turut bergabung di Galarua gitu. Iya, ya. Luar biasa nih ulat bulu ini tos ya. Buat ulat
Ulu Ulat Turi. Ya, Pak Rajauti, silakan. Iya Pak Paul, jadi kalau kita melihat ini kan sudah hampir seminggu ya. Kalau misalkan seluruh tim relawan dari luar itu ditarik gitu ya. Pertama yang harus dilihat apakah pemerintah Turki mampu melakukan evakuasi sendirian gitu ya. Itu yang pertama. Dan pasti korban pasti akan bertambah banyak ini Pak Paul gitu. Karena teknologi maupun peralatan orang-orang negara-negara lain yang punya gitu. Turki sendiri nggak siap untuk ini ya, untuk kondisi-kondisi kritis seperti ini gitu. Nggak seperti negara-negara Barat yang jauh lebih, mungkin Eropa lebih siap ya mereka ya sudah untuk menanggulangi bencana ya. Bahkan Israel sendiri pun dari keadaan bencana yang ada di Turki maupun di Suriah ini mereka juga sudah mempersiapkan kalau sewaktu-waktu bencana yang sama itu sampai ke menimpa negara mereka gitu. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana ini. Nah kalau Indonesia ya mungkin paling bisa mengirim bantuan berupa logistik ya, benda-benda ya, mungkin makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau misalkan mengirim relawan ke sana ya bisa saja Pak, tapi ya kemungkinan kalaupun mereka bisa mengevakuasi untuk mencari korban yang masih hidup itu semakin kecil kemungkinannya Pak. Kalau semakin panjang ini apa ya waktunya ini, makin kecil kemungkinannya untuk menyelamatkan orang yang di korban gempa itu hidup-hidup gitu. Nah ini yang akan terjadi ke depannya ini. Nah yang kedua yang mau kita lihat, ini kan mau ada pemilihan presiden di Turki. Apakah Erdogan bisa bertahan dengan kekuatan ininya, kekuatan diktatorshipnya dia? Apakah dia akan jatuh gitu? Nah kalau kita lihat nama Turki sendiri kan sebenarnya berasal dari Kemal Atatürk. Jadi Atatürk itu mengambil kata Turk yang di belakang. Itu bapaknya Turki modern yang mendirikan negara Turki modern. Di tahun 1923 Turki berubah dari yang tadinya konservatif seperti kerajaan Ottoman yang suka dan rajin melakukan genosida menjadi negara yang lebih beradab, menjadi negara sekuler. Tapi ya kita lihat sekarang ini sejarah ini sekarang lagi digiring oleh Erdogan ini ke era Ottoman gitu, di mana dia mendengung-dengungkan kejayaan ideologi, kejayaan agama terhadap Barat gitu ya, untuk menghapus kekalahan perang di depan kota Wina maupun di Laut Tengah ya. Armada Turki dihancurkan oleh armada Spanyol oleh Alvaro de Bazan ya. Itu kalau kita lihat di buku sejarah. Kemudian Wina, Turki dihancurkan oleh kerajaan Jan Sobieski dari Polandia. Liga 5 negara yang dibentuk oleh Katolik Roma pada waktu itu. Nah, dari sejak itulah orang Islam Eropa tidak lagi berani mengganggu Eropa, Pak. Sejak kehancuran itu. Jadi ya kita lihat sekarang apakah Turki akan berani meluaskan ekspansinya ke Eropa, terutama ke wilayah Barat. Kalau Eropa Timur masih trauma dengan Turki, jadi mereka tidak mengizinkan orang Turki itu masuk ke negara-negara yang di Eropa Timur. Tapi kalau Barat ini saya lihat agak lengah, Pak Paul. Jadi sekarang itu pola ekspansinya bukan lagi dengan militer, tetapi dengan menggunakan demografi. Nah hati-hati negara-negara Eropa Barat, jangan sampai nanti kuda Troya ini masuk dan menguasai wilayah Anda. Nah, disitulah justru imigran-imigran itu jangan lagi dibuat masuk, diterima kalau menurut saya gitu. Karena ini mereka ini niatnya itu adalah untuk menguasai, Pak. Ini politik sebenarnya. Politik. Jadi mereka akan nanti dari sini nanti pasti akan tambah lagi pengungsi yang mau ke barat. Nah, jangan diterima kalau menurut saya, biarkan aja di situ. Jadi jangan sampai nanti Eropa itu nasibnya sama dengan Majapahit, Pak Paul. Gitu. Jangan sampai nanti Eropa itu bernasib sama dengan suku Quraisy gitu. Nah, gitu kira-kira dari perspektif sejarah, Pak. Oke, gitu aja Pak Paul. Pak, ini apa ini Pak Paul nih? Tapi ya lanjut Pak Andi. Tapi Pak Rajauti,
repot Eropa ini. Belanda sama Jerman ini mereka terlalu open berapa puluh tahun belakangan. Jadi sekarang ini mereka ini merasa udah kecolongan. Jadi ya troublemaker di Eropa kebanyakan orang-orang mereka gitu. Ya kan? Jadi ya susah. Nah, Pak Santamer salah satu yang bisa ada kalau mau perubahan itu kita ini mereka itu kalau pidato kan mestinya assalamualaikum itu kan bahasa Ya, Arab, pakailah bahasa Indonesia yang bagus. kita Jadi salam kamu, Pancasila aja nanti, Pak. iya kita kan kamu itu kan mau represent rakyat Indonesia bukan rakyat Arab, nggak perlu lah itu, ya kan? Thank you. Ya, Pak Paul Dere, itu memang Eropa sedikit ada masalah soal demografi, pertumbuhan penduduk itu di beberapa negara itu malah negatif ya. Jadi yang kekhawatirannya nanti untuk perekonomian di masa depan, sumber daya manusianya akan semakin berkurang gitu ya. Nah, itulah mungkin argumen yang menyatakan bahwa diterima apa namanya orang-orang datang dari Turki maupun Afrika Utara maupun Timur Tengah. Tetapi yang harus dicatat adalah para pendatang ini tidak mau mingle atau bersosialisasi dengan adat dan budaya negara yang dia datangi. Dia mau bawa ideologi yang memiskinkan dia di daerah asalnya itu untuk diterapkan di negara-negara barat, di negara-negara Eropa Barat. Persoalannya di situ gitu. Ya beda halnya kalau misalkan yang datang orang dari Korea, dari Tiongkok atau dari Jepang, Dari gitu Batak, ya. dari Batak. Atau dari Batak lah gitu ya, tapi kejauhan Pak kalau ke Oh, sana. pasti jago. Pasti jago. Pasti jago Pak, pasti berkembang Dari gitu. Iya, karena ada banyak juga orang-orang Batak di ini ya, masih keluarga tinggal di Jerman, di Belanda, itu maju-maju semua Pak Santiamer gitu. Ya, dan ada hubungan emosional, Pak. Zaman sejarah dulu kan, ada hubungan emosional. Ada hubungan emosional terutama Ya. dengan Jerman ya. Iya. Nah, itu maju. Tapi kalau orang-orang dari model-model kayak Turki ini dengan Afrika Utara ya sama. Ya nanti mereka juga akan bentrok dengan mereka sendiri, bukan menciptakan sumber daya manusia di kemudian hari, tetapi mungkin nanti akan menyebabkan masalah gitu, masalah politik dan masalah ideologi juga. Nah, tetapi kalau kita lihat dari ini, saya juga sebenarnya nggak terlalu percaya Pak dengan yang namanya bahwa awalnya itu ya, saya lihat Christian Prince itu membuat suatu siaran ataupun live tentang Hagia Sophia pada waktu itu. Christian Prince itu bilang sebentar lagi akan ada bencana menimpa Turki, bisa gempa bumi atau apapun gitu ya. Waktu itu saya berpikir nggak mungkin lah gitu ya, nggak mungkin terjadi seperti itu. Tapi ya ini nggak tunggu lama, cuma ada 2-3 tahun yang lalu Christian Prince itu ngomong seperti itu di live-nya. Kalau saya nonton kadang-kadang live-nya yang berbahasa Inggris itu sampai pagi gitu ya. Nah, terjadi sekarang ini. Terlepas itu recent teknologi tentang kondisi lempeng benua atau recentnya secara kepercayaan atau misalkan agama. Tapi yang jelas ada satu kejadian yaitu gempa Turki ini. Dan ini nggak bisa dipungkiri ya Pak Santiamer. Artinya memang kita lihat dulu nanti Turki ini, apakah cita-cita mereka mau jadi penguasa dunia itu akan tercapai gitu, jadi superpower tunggal, menjadi pusat dari negara khilafah di seluruh dunia akan bisa tercapai. Ini rencana mereka jangka panjangnya Pak. Itu apakah bisa tercapai, dan orang-orang Indonesia kan banyak yang mengidolakan Turki ini. Ya. Sebagai apa? Sebagai role model. Ya, jadi role model karena mereka beranggapan bahwa suatu peradaban itu akan timbul dan tenggelam. Jadi sekarang peradaban barat udah waktunya harus tenggelam, harus digantikan dengan peradaban khilafah gitu Pak. Nah, apakah Turki akan berhasil untuk ngurus bencana aja dia nggak bisa gitu Pak Santiamer. Betul. Gitu kira-kira. Silakan dilanjut.
Pastor. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya Turki sudah bagus ketika Kemal Atatürk itu meletakkan dasar Turki modern, ya Turki menjadi negara yang maju, ya kalau dikatakan ya negara Muslim paling maju di dunia ya Turki memang. Tapi itu tidak lepas dari perannya Atatürk ya, dari perannya Bapak Turki modern Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Nah kemudian menjadi anggota NATO juga ya, cuman memang ada kendala, Turki memang belum diterima menjadi anggota masyarakat Uni Eropa. Kenapa? Karena Turki pernah di tahun 1960 apa 50-an, 1950 ya, menginvasi ini Pulau Kreta. Jadi Pulau Kreta itu Siprus, sorry. Pulau Siprus itu sebagian yang sebenarnya wilayah Yunani itu separuh diambil oleh Turki gitu. Nah, itu yang menjadi ganjalan buat dia itu untuk masuk ke Uni Eropa. Nah, kalau misalkan Siprus itu terselesaikan, ya mungkin dia bisa saja masuk. Tetapi kalau melihat model-model si Erdogan ini, ya jangan-jangan dia nanti masuk ke Uni Eropa itu akan menimbulkan masalah bagi masyarakat Uni Eropa gitu. Karena dia lebih cenderung untuk penguasaan politik, Pak, gitu. Terutama dengan demografi. Jadi penduduk dia itu nanti akan bebas pindah ke negara-negara barat gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah gitu buat negara-negara Uni Eropa yang lain. Saya kira seperti itu. Nah, ini ada